Sekarang coba Anda makan soto sop kaki kambing Betawi, ada minyak sapi gambar onta. Isinya apa? Adalah hidrogenasi minyak sapi. Gambar onta namanya sapi. Orang nggak tahu, wah ini dari Mekah, dari Arab ini, dari onta bulan makan, makanya banyak nyakit. Nah, karena banyak sel kita di timur. Nah sekarang kita makan ya karbohidrat, protein, lemak. Sel maunya apa? Tanya ke sel, sel apa mau? Itu sebagai bukti bahwa Anda makan itu ngasih makan sel. Katanya sel, aku maunya glukosa. Apalagi asam amino. Apalagi asam lemak. Ini dimau sel. Terus yang dimakan apa? Karbohidrat, protein, lemak. Beda kan? Terus bagaimana cara membawa ke tingkat sel? Sel itu udah makan lewat siapa? Lewat siapa? Darah. Jadi secara logik darah saya harus bisa membawa karbohidrat, protein, lemak. Kasarannya, darah, yuk bisa nggak bawa nasi? Gak iso. Lu paham sih? Kamu baru. Kamu bisa bawa apa? Kalau glukosa, aku bisa. Oh, gampang. Nasi itu adalah glukosa yang berderet. Tak potong nasi. Kan cerdas sama kita ini. Udah yang mikir gimana gak cerdas. Jadi karbohidrat makan nih, masuk ke lambung, ketemu HCl, asam lambung. Maka dia pecah, jadi apa? Glukosa. Masuk dalam darah, ada glukosa dalam darah. Karena dengan makan nasi itu juga ada sayurnya misalkan, kan ada seratnya tuh, seratnya gagal dipecah, apa itu untuk pembuangan nanti susah. Ya. Kedua, protein. Ini apa lauknya ini? Lauknya telur, sama tempe, sama daging, ya kan? Protein dong. Masuk nih. Ini pecel mewah. Kayak mahal ini. Tapi porsi ini lainnya 50.000 ini. Nah, protein masuk, ketemu HCl. Jadi apa? Asam amino. Sini. Kemudian lemak. Singkat cerita, lemak itu masih dalam bentuk lemak. Nah ini tolong diperhatikan. Sekarang saya makan karbohidrat, protein, lemak. Saya makan, tolong lambung saya masih bagus, ya. Lambungnya masih bagus. Jadi makanan ini dalam darah saya akan ada glukosa, ada asam amino, dan ada lemak. Ada yang janggal ya? Ada yang janggal? Apa? Lemak. Kenapa? Tetap lemak. Kok itu lemak ya? Tetap lemak. Yang lain kok harus pecahkan gitu ya? Notice ini? Mau tahu kenapa? Tanyakan Tuhan. Itu sudah kehendak Tuhan itu. Tapi ada penelitiannya. Lemak itu terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak. Dengan triglycerol. Kenapa sang pencipta tetap membuat sistem darahnya kok tetap triglycerid? Padahal 2 teman yang lain, karbohidrat, protein, itu kan teman tuh. Karbohidrat, protein, lemak itu satu kubu, sama-sama polimer, satu kelas. Kenapa temanku yang lain protein, karbohidrat kok wis pecahan semua?
monomer semua. Kenapa tidak? Karena lemak itu, asam lemak itu, dia itu mudah bereaksi sama oksigen dalam darah bawah Oksigen. yang bawah siapa? Hemoglobin. Makanya supaya dia tidak reaktif, sang pencipta men-setting tetap triglycerida. Ya. Apakah sudah berakhir? Belum. Darah itu cuma sebagai pelayan. Tugas yang membawa makanan. Sehingga kalaupun sudah masuk darah itu belum selesai. Misinya belum selesai. Makanan ini harus sampai ke sel. Nah sekarang ketemu sel. Darah bilang ke sel, sel apa mau? Glukosa. Oh apa ada? Kalau sel otot, aku butuh insulin untuk ngasih tahu aku ada insulin, maka boleh masuk. Otak tidak butuh insulin, pakai otak langsung sel otak. Ya. Asal minum, datang ke sel. Sel, aku bawa asal minum kata darah. Mau nggak? Oh mau, masuk. Terakhir darah bawa lemak dan kolesterol. Sel, aku bawa lemak. Aku nggak bisa makan lemak. Apa diminta oleh sel? Asam. Itu bagaimana? Nah, ini loh. Lemak ini akan dipecah menjadi asam lemak. Tempat kejadian perkaranya di dalam darah, bukan liver. Liver darah kita itu transportnya. Jadi lemak masuk ke liver dulu, di packing dari VLDL ketemu sel baru di situ. Sel, aku bawa lemak. Kamu mau nggak? Oh mau, tapi ya potong dulu. Jadi pemotongannya dengan siapa? Dengan enzim lipoprotein lipase. Nah, kalau pemecahan lemak ini gagal dalam darah, masalah. Lahirlah malam tidak beri. Lahirlah MDA merusak apa ini? Reseptor insulin. Merusak insulinnya. Selesai. Nah, harus bicara kenapa terjadi. Nah, ini ya. Jadi ini dalam sel kita. Sel itu tidak kenal apa yang kita makan, tapi dia taunya glukosa, asam amino, dan lemak. Nah, untuk yang berubah dua itu, nasi dan protein, itu adalah lambung. Lemak tidak bereaksi dengan lambung. Dengan asam, lemak tidak bereaksi. Nah, sekarang di mana kan kita masalah pasien diabetes? Pertama adalah terjadinya plak. Plak ini melahirkan malon diabetes. Nah, MDA ini dari plak itu merusak reseptor insulin. Rusak reseptor insulin plus merusak insulinnya. Jadi dia merusak reseptor insulin dan merusak insulin. Ibarat kata, ada satu senyawa di ruangan saya ini merusak anak kunci dan rumah kunci. Begitu dia itu mulai rusak, yang jelas plak ini akan pertama kali akan membuat pembuluh ini menyempit. Makanya pasien diabetes itu rata-rata ada gangguan tensi, cenderung naik. Orang bertensi belum, tapi dia menuju. Kalau memang jadi plaknya, jadi plak itu menuju dia. Nah, kemudian seiring dengan waktu, LDA ini dari plak itu merusak reseptor insulin. Otomatis insulin yang namanya butuh 1, 2, 3, 1 insulin untuk 80 mg, butuh 2 insulin, butuh 4 insulin, butuh 5 insulin.
mulai nih, gulanya mulai agak lambat masuk. Agak lambat, terakhir gulanya numpuk dan keras. Numpuk gulanya. Gula numpuk. Jatuh lah, jatuh. Gula numpuk. Ya. Jadi sel ini dapat 0 gula, dapat 0 asam lemak. Kenapa? Lemaknya kebakar semua. Jadi macam. Masih hidup orang ini. Tapi ibu kalau belajar tentang atau pagi, sel itu begitu kelaparan, apa yang nanti dia? Dia akan bakar cadangan makan dulu. Habis. Apa ini? Membakar organel. Itu otomatis. Organel dibakar. Kalau saya dulu mempunyai dia 10, nggak pakai, bakarin aja. Jika semua sudah dibakar habis, bagaimana? Tidak ada lagi, dia mati. Itu ya, gimana ya? Jadi nggak orang nggak lakukan nggak ada, dia decline. Di situ dimanfaatkan dengan oknum ini. Tidak tahu seolah-olah makin